Bab 276. Ayo, Mbak. Raya membantu Riri berjalan menuju depan pintu. Masuklah. Lanjutnya sembari membukakan pintu tersebut. Dengan langkah ragu, Riri memasuki ruangan. Pandangannya langsung tertuju pada Nuri yang sedang terbaring dengan beberapa alat medis yang terpasang di badannya. Tentu hal itu membuat air mata Riri berjatuhan karena iba. Mata Nuri yang semula terpejam, terbuka perlahan saat mendengar derap langkah pelan. Matanya yang sayu dengan jejak kehitaman di sekitarnya, menyorotkan binar bahagia begitu melihat kedatangan Riri. Bibirnya yang sangat pucat pun mulai menyunggingkan senyum. Tangan Nuri perlahan terangkat, seolah memberi kode agar Riri semakin mendekat. Riri mengerti. Dia kembali melangkah dan berdiri persis di samping tubuh Nuri dengan air mata semakin mengalir deras. "Mbak Nuri," desis Riri sambil mengambil tangan Nuri dan menggenggamnya. "Mbak Nuri cepat sembuh, ya," lanjutnya dengan suara tercekat. Nuri tersenyum tipis. "Kalau aku tidak sembuh dan terjadi sesuatu padaku, titip suami dan anak-anakku ya," katanya pelan bahkan serupa bisikan. Riri langsung terhenyak dengan mata membulat. Ia sungguh kebingungan harus menjawab apa. "Mbak Nuri pasti sembuh. Aku yakin." Hanya itu akhirnya yang bisa Riri katakan. Nuri menggeleng pelan. "Tolong, berjanji saja. Kalau sampai terjadi sesuatu padaku, menikahlah dengan Mas Riki. Aku tahu kamu mencintainya. Dan tolong cintai juga anak-anakku," ujar Nuri dengan suara semakin melemah. Riri kian terhenyak. Genggaman tangannya pada tangan Nuri pun sampai terlepas perlahan. Sungguh ia kini sedang dilanda dilema paling membingungkan selama hidupnya. 19. Sebagai seorang perempuan, Nuri tentu tahu bagaimana tatapan wanita lain kala menatap suaminya. Mana yang menatap dengan cinta dan menatap tanpa cinta. Sejak mendengar nama Riri dulu dan sejak bertemu dengan Riri, Nuri bisa langsung menebak jika wanita itu memiliki rasa ketertarikan pada Riki yang kala itu belum berstatus suaminya. Saat Riki mengenalkan Nuri pada Riri, Nuri pun bisa melihat perubahan raut wajah Riri yang mendadak membuang pandangan dengan seulas senyum yang dipaksakan. Sejak saat itu, Nuri selalu memperhatikan Riri setiap kali mereka semua berkesempatan berkumpul. Benar saja, Riri seringkali kedapatan curi-curi pandang pada Riki. Dan saat ini, saat Nuri mendapati keadaannya yang begitu kepayahan dengan penyakit yang menggerogoti dirinya, Nuri hanya ingin meninggalkan Riki dan memastikan akan ada wanita lain yang mencintai suaminya itu melebihi dirinya. Nuri sadar, sebagai seorang istri, dia belum bisa memberikan kebahagiaan untuk sang suami. Yang ada, justru menghadirkan banyak kekecewaan dan membawa banyak beban dalam hidup Riki. Nuri berharap, jika ia pergi dan memberikan cinta yang baru untuk sang suami, suaminya itu bisa hidup lebih baik dan bahagia. Kenapa Nuri pada akhirnya memilih Riki? Karena Nuri yakin, cinta Riri yang terpendam untuk Riki begitu besar. Dan ia tahu, laki-laki sedingin Riki, hanya bisa luluh dengan cinta. Meski mungkin awalnya tak akan mudah. Selain itu, Nuri juga berpikir, Riki tak perlu susah-susah beradaptasi dengan keluarga Riri karena mereka sudah kenal sejak awal. Sementara Nuri tahu persis, sifat Riki yang dingin dan tertutup, tak akan bisa dengan mudah beradaptasi begitu saja. Nuri hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih mudah untuk dijalani pada sang suami setelah kepergiannya. Karena Nuri yakin, jika Riki tak dipaksakan dijodohkan seperti itu, maka suaminya itu tak akan mungkin menikah lagi. Pintu hatinya akan ditutup rapat-rapat untuk hal percintaan. Berbeda halnya dengan Nuri, Riri justru tak memiliki pemikiran seperti itu. Meski cinta di hatinya untuk Riki memang benar adanya, tapi ia yakin,
Ricky tak sedikit pun memiliki perasaan untuknya. Riri tak ingin hidup dalam bayang-bayang cinta orang lain. Riri tak ingin menjalani wasiat pernikahan di mana cintanya bertepuk sebelah tangan. Riri tak ingin hidupnya dihabiskan untuk mencintai lelaki yang mungkin akan selamanya mencintai Nendiang istrinya. Riri menggeleng kuat. Baru membayangkannya saja, dadanya sesak bukan main. Tak ada bayangan kebahagiaan yang terlintas di benaknya. Maaf, Mbak, aku tidak bisa. Aku tidak mau merebut orang-orang yang Mbak Nuri cintai. Mas Ricky hanya mencintai Mbak Nuri. Hanya, Mbak, istrinya, bukan wanita lain. Maka demi itu, bertahanlah, Mbak. Aku yakin Mbak kuat, tutur Riri dengan suara parau. Mbak Riri, waktuku tak banyak lagi. Tuh. 20. Riri kembali menggeleng. Sudah, Mbak, jangan bicara apa-apa lagi. Sekarang fokus saja sama kesembuhan Mbak. Aku yakin, Mbak dan bayi Mbak akan selamat, potong Riri. Maafkan aku ya, Mbak. Aku keluar dulu. Mbak Nuri istirahat lagi, lanjut Riri. Perlahan, Riri melepas pegangannya pada tangan Nuri. Ia sempat menatap dulu wajah Nuri yang masih menatap dirinya penuh tatapan permohonan. Malkin, ia segera berpaling seiring tubuhnya yang berbalik lalu berjalan menuju pintu keluar. Riri tak ingin berlama-lama dalam kondisi di mana batinnya mendapat tekanan luar biasa. Ia juga tak ingin berlama-lama dalam keadaan di mana dia akan merasa bersalah lebih dalam lagi karena menolak permintaan. Nuri. Dengan mata yang sembab, ia keluar ruangan. Matanya kembali tertuju pada kondisi Ricky yang masih sama seperti tadi. Duduk tertunduk lemas dengan keadaan yang menyedihkan. Aku memang mencintainya. Hatiku bahkan perih melihatnya sedih seperti itu. Tapi aku tidak ingin hatiku bertambah perih mengetahui jika aku tak mungkin ada di hatinya, gumam Riri. Lah teringat bagaimana besarnya perjuangan Ricky untuknya dalam banyak hal. Mulai menyelamatkan dirinya dan bayinya, menanggung biaya kelahiran bayinya, hingga bisa keluar dari jerat pernikahan yang begitu menyiksa pun tak jauh dari perjuangan Ricky. Jasamu pada hidupku memang banyak sekali, Mas. Tapi aku tak ingin membalasnya dengan cara seperti ini. Lagi-lagi Riri bergumam. Sudah, Mbak. Riri langsung terkesiap dengan pertanyaan Raya. Dengan cepat dia mengalihkan pandangannya dari Ricky ke arah Raya lalu mengangguk pelan. Mbak Nuri cuma mau minta maaf. Hanya itu yang dikatakan Riri agar tak lagi ada yang bertanya kenapa Nuri ingin bertemu dengannya. Raya tersenyum samar. Melihat raut wajah Riri yang kebingungan saja sudah jadi jawaban untuk Raya kenapa Nuri ingin bertemu langsung dengan Riri. Sayang, masuklah. Temui Mbak Nuri. Titah Raihan pada Raya. Raya mengangguk cepat kemudian masuk ke dalam ruangan. Air matanya sama merebaknya dengan Riri melihat kondisi Nuri yang seperti itu. Padahal saat bertemu beberapa hari yang lalu, Nuri masih baik-baik saja dan masih bisa bercerita. Hanya saja, semakin lama wajahnya memang semakin pucat. Rai. Tangan Nuri terangkat pada Raya. Maafkan aku ya. Aku banyak salah, katanya begitu lemah. Enggak, Mbak. Aku yang minta maaf. Maafin aku, timpal Raya dengan air mata semakin berhamburan. Semoga hidupmu dan Raihan berbahagia ya. Dan tolong, selalu temani Mas Ricky dalam masa-masa terpuruknya, ujar Nuri dengan air mata meleleh dari kedua ujung kelopaknya. Pasti, Mbak. Kalau itu pasti.
Mbak Nuri juga pasti akan selalu menemani Mas Riki karena setelah ini, semuanya akan baik-baik saja, timpal Raya sembari mengusap matanya dan berusaha tersenyum dalam tangisnya. Nuri hanya tersenyum tipis. Sesering apapun orang-orang menghiburnya dengan mengatakan akan baik-baik. 21 saja, tapi tubuhnya sendiri yang merasakan semuanya. Di mana ia bahkan sangat kesulitan untuk bernapas andai tak ada oksigen yang masuk ke dalam hidungnya. Kepalanya terasa berputar dengan jantung berdebar kencang. Pandangan matanya pun sesekali mengabur dan seakan-akan akan kembali tak sadarkan diri. Aku mau pamit pulang dulu ya, Mbak. Mau gantian sama Mbak Ayu. Dia juga mau ke sini ketemu Mbak Nuri, kata Raya. Nuri mengangguk samar. Sementara Raya langsung berbalik dan keluar dari ruangan. Ia pun meminta Raihan untuk masuk lebih dulu sebelum pulang. Tak lebih dari 1 menit, Raihan berada dalam ruangan. Hanya mengucapkan permohonan maaf pada Nuri, setelah itu keluar lagi. Bang, kami pulang dulu. Mau gantian sama Mbak Ayu, Davin, dan juga kakek yang katanya mau ke sini. Abang kuat, iya. Tutur Raihan sambil mengusap lengan Riki yang masih terduduk lesu. Terima kasih. Hanya itu yang dikatakan Riki. Raya, Raihan, dan Riri pun mulai melangkah meninggalkan Riki. Raya dan Raihan berjalan di depan, sementara Riri mengikuti dari belakang. Sesekali menoleh pada Riki yang mulai menutupi wajahnya dengan kedua tangan diikuti tubuh kekarnya yang mulai berguncang. Iba, prihatin, sakit, semua Riri rasakan. Tapi dia bisa apa? Dia bahkan tak mampu jadi pengobatan Riki yang jiwanya kini tengah porak-poranda. Dia hanya bisa mendoakan semoga Riki kuat dan keadaan akan kembali baik-baik saja. Setelah ketiga orang itu sampai di rumah, giliran Ayu, Davin, Pak Lukman, Bu Rati, dan Pak Damar yang berangkat ke RS. Semua orang itu bergantian memasuki ruangan untuk meminta maaf meski hanya sebentar. Tentu karena kondisi Nuri yang lemah dan tak boleh dulu banyak bicara. Hanya saat Ayu dan Pak Damar saja yang waktunya lebih lama di dalam. Tentu karena Ayu lebih lama mengenal Nuri. Bahkan keberadaan Nuri di kediaman Adiputra pun karena Ayu. Ayu sampai menangis terseduh saat berhadapan dengan Nuri. Telah berkali-kali memeluk Nuri dan mendoakan kesembuhan. Begitupun dengan Pak Damar. Kali ini Nuri yang menangis terseduh karena mengingat banyaknya kebaikan yang diberikan Pak Damar pada dirinya. Bahkan setelah kesalahan fatal yang dilakukannya, Pak Damar tetap memaafkan dirinya. Terima kasih. Terima kasih. Berkali-kali Nuri mengucapkan terima kasih pada majikannya tersebut. Titip Mas Riki, lanjutnya dengan air mata yang tak tertahankan. Tentu saja. Riki keluargaku bagian sudah dianggap anakku sendiri. Bukan hanya Riki tapi kamu juga Nur. Sembuh, ya. Sehat pokoknya. Timpal Pak Damar. Nuri tersenyum kecil melepas kepergian Pak Damar yang keluar dari ruangannya. Jikapun ia harus pergi untuk meninggalkan Riki, ia tak akan risau karena suaminya itu dikelilingi orang-orang baik yang menyayanginya. 22. Malam ini, setelah semua orang meninggalkan RS, yang tersisa hanyalah Riki yang menemani Nuri sepanjang malam. Dia terus berada di dalam ruangan dan duduk di sebelah Nuri sambil menggenggam tangan istrinya itu. Satu malam yang dilewati, terasa bagai puluhan malam karena tak sabar untuk menunggu kabar esok hari. Bahkan Riki tak bisa memejamkan matanya meski sekejap saja. Ia juga khawatir jika istrinya itu tiba-tiba berhenti bernapas. Takut sekali.
Hingga beberapa menit sekali, memastikan jika istrinya masih bernapas. "Tidurlah, Mas, ini sudah larut," kata Nuri begitu pelan. "Aku tidak akan pergi sekarang. Aku janji," lanjut Nuri. Ricky tersenyum samar. "Aku tahu. Aku tahu kamu gak akan pergi, karena kamu akan tetap menemaniku menjalani hari-hari indah kita. Membesarkan anak-anak kita bersama-sama lalu kita menua bersama," timpal Ricky dengan senyum merekah. "Oh iya. Bukankah kita berencana akan memiliki anak banyak agar masa tua kita ramai oleh anak cucu? Ayo, kita kejar setelah bayi ini lahir," lanjut Ricky dengan senyum getir. Nuri ikut tersenyum membayangkan masa-masa indah tersebut. Momen-momen indah yang mungkin tak akan pernah dilewatinya. "Aku yakin semua mimpi itu akan terwujud, Mas," timpal Nuri sendu. "Meski bukan denganku tapi dengan wanita lain," lanjutnya dalam hati. "Iya, aku yakin itu semua akan kita lewati bersama," balas Ricky sembari menggenggam tangan Nuri erat lalu menciuminya. Setelah melewati malam yang panjang, menjelang dini hari, Ricky akhirnya terlelap. Kepalanya terkulai persis di samping Nuri. Hingga Nuri bisa membelai rambut suaminya itu sampai puas. Hari ini, tim dokter kembali memeriksa Nuri. Keluarga Adiputra pun sudah berkumpul kembali di RS. Mereka semua dengan tegang menunggui hasil pemeriksaan. Hingga seorang dokter senior keluar dari ruangan yang langsung dikerubungi keluarga Adiputra. "Gimana, Dok?" kata Ricky harap-harap cemas. "Kondisi pasien tidak mengalami peningkatan. Kami terpaksa harus mengeluarkan bayinya saat ini juga. Kami akan segera menyiapkan meja operasi," ungkap dokter berkacamata tersebut. "Lakukan yang terbaik, Dok. Tolong selamatkan dua-duanya," timpal Pak Damar mewakili. Karena Ricky keburu lemas dan tak sanggup lagi berkata apa-apa selain doa dalam hati yang tak hentinya dipanjatkan. "Kami akan berusaha. Tapi untuk hasilnya, kita serahkan pada Allah SWT," balas dokter tersebut kemudian segera berlalu. Setengah jam kemudian, Nuri yang terbaring di atas brangkar, didorong keluar ruangan oleh perawat untuk dipindahkan ke ruang operasi. Ricky bergegas menghampiri dan menggenggam tangan Nuri erat, tanpa ingin melepasnya. Namun tetap saja, saat sampai ruangan operasi, tangan Ricky akhirnya terlepas seiring brangkar Nuri yang didorong masuk sementara dirinya hanya bisa menunggu di luar. "Tenang, Rick. Insya Allah istri dan anakmu akan selamat. Berdoa saja terus," tutur Pak Damar yang terus membersamai Ricky. Yang lain pun berada di sana untuk memberikan dukungan pada Ricky dan doa untuk Nuri juga. 23. Bayinya. Selama Nuri di dalam ruang operasi, para keluarga yang menunggu duduk berjajar dengan hening. Mereka semua merasakan ketegangan yang sama. Juga memiliki harapan yang sama. Keselamatan Nuri dan bayinya. 10 menit, 20 menit berlalu, waktu terasa begitu lama berputar. Semakin lama mereka semakin merasakan ketegangan yang luar biasa. Apalagi Ricky. Wajahnya sudah pucat pasi dengan keringat dingin yang membanjiri pelipisnya. Jari-jari tangannya mendadak dingin. Mulutnya terus komat-kamit melangitkan doa. Matanya sesekali terpejam kuat dengan kening berkerut rapat. Matanya pun seketika terbuka kala mendengar suara pintu yang terbuka. Dengan sigap Ricky berdiri dan menghampiri dokter tersebut. Alhamdulillah bayinya selamat meski keadaannya lemah. Untuk beberapa waktu harus menjalani perawatan dalam inkubator sampai kondisinya normal, ungkap sang dokter. Lalu istri saya, Dok. Bagaimana keadaannya? Tanya Ricky buru-buru.
La sudah tak sabar untuk mengetahui kondisi sang istri. Dokter menghela napas panjang dengan embusan napas kasar. 24. Hanya melihat raut wajah sang dokter saja, Ricky sudah bisa menebak jika keadaan sedang tidak baik-baik saja. Namun ia tetap memiliki harapan meski begitu tipis. Istri Anda sempat mengalami henti jantung saat operasi. Dan sekarang, koma, jawab dokter membuat Ricky terhuyung ke belakang dan akhirnya merosot ke lantai. Koma, dok. Apa ada kemungkinan untuk bisa sadar lagi bahkan kalau bisa sembuh seperti sedia kala? Tanya Pak Damar kembali mewakili Ricky. Kemungkinannya sangat kecil, tapi tidak ada yang tidak mungkin, balas dokter. Mohon maaf, saya permisi, lanjut dokter yang parasnya nampak lelah tersebut. Lelah dengan pekerjaan bahkan mungkin juga dengan beban pikiran. Karena menyampaikan kabar buruk untuk keluarga pasien adalah hal yang sangat membebani hatinya. Entah harus bahagia ataupun sedih. Kondisi itu sangat membingungkan untuk keluarga Adiputra. Di sisi lain, mereka mengira jika anggota keluarga mereka telah bertambah dengan kehadiran bayi yang mereka anggap anak Ricky. Tapi di sisi lain, mereka juga sedih dengan kondisi Nuri. Melihat Ricky yang tubuhnya merosot ke lantai, Pak Damar dan Davin bergegas menghampiri Ricky. Keduanya membantu Ricky berdiri dan menguatkan lelaki tersebut. Kamu harus kuat, demi anakmu. Sekarang kamu seorang ayah. Tutur Pak Damar. Benar itu, Rick. Sekarang kamu memiliki kekuatan yang luar biasa yaitu bayimu, darah daging yang selama ini kamu tunggu. Davin turut menimpali. Sementara Ricky masih menatap kosong dengan air mata terus mengalir. Entah ia harus bahagia ataupun sedih. Bahkan anak yang disangka anaknya oleh orang-orang pun, sejujurnya bukan anaknya, bukan darah dagingnya. Selain Pak Damar dan Davin yang terus menyemangati Ricky, Riri diam-diam terus memperhatikan lelaki itu. Hatinya ikut perih melihat kondisi Ricky yang kian hari kian terpuruk. Selamat, bayinya berjenis kelamin laki-laki. Beratnya 1,7 kg dengan panjang 40 cm. Bayinya akan segera dipindahkan ke ruangan khusus, tutur perawat yang baru saja selesai mengurusi bayi berukuran kecil tersebut. Pihak keluarga boleh melihat saat bayi sudah dalam inkubator nanti. Tentunya dengan persyaratan yang harus ditaati, lanjut suster. Pak Damar mengangguk pelan. Ada senyum yang perlahan terbit di bibirnya karena anggota keluarganya bertambah. Laki-laki pula. Anakmu laki-laki, Rick. Dia yang akan jadi penerus dirimu. Kuatlah demi anakmu. Tutur Pak Damar. Para keluarga lain hanya terdiam. Bingung harus memberikan selamat dalam kondisi seperti ini. Antara kebahagiaan dan kesedihan. Ricky sendiri masih terdiam dengan tatapan kosong. Sekosong hati dan harapannya. Andai bayi itu anaknya, mungkin akan jadi penawar hati paling mujarab untuknya yang sedang dirundung duka. Sayangnya bayi itu bukanlah anaknya. Meski ia sudah berjanji untuk menganggap bayi itu sebagai anaknya sendiri. Pihak keluarga masih menunggu semua proses ibu dan bayinya selesai. Nuri yang akan kembali dipindahkan. 25. Ke ruang rawat dan bayinya ke ruangan khusus bayi prematur. Nuri. Ricky langsung melangkah begitu melihat sang istri yang tengah terbaring dengan mata tertutup rapat di atas brangkar itu didorong keluar ruangan operasi oleh suster. Dengan langkah gontai dan kaki yang terasa tak menapaki lantai, Ricky mengikuti perawat tersebut. Hingga Nuri sampai di ruang rawat inap kelas VVIP. Tunggu sebentar di luar.
tutur perawat tersebut pada Ricky. Tentu karena ada beberapa alat medis yang harus kembali diperiksa dan dipasang untuk menunjang Nuri yang sedang koma. Cukup lama Ricky menunggu. Dia sudah tak sabar bersua dengan sang istri. Tak peduli bagaimana keadaannya, Ricky hanya ingin bertemu. Menatap wajah cantik sang istri. Silahkan. Anda sudah bisa masuk. Titah suster. Ricky mengangguk kemudian bergegas memasuki ruangan tersebut. Melangkah mendekati Nuri yang kali ini tubuhnya terbaring dengan mata tertutup rapat. Tak ada senyuman yang menyambut dirinya apalagi sapaan singkat. Hanya keheningan di sela-sela suara alat medis. Nur, sayang, ini aku. Selamat, kamu telah melahirkan bayi laki-laki ke dunia ini. Kamu sudah melahirkan adik untuk Naufal. Bangun, ya. Kamu harus sembuh. Apa kamu tak ingin melihat bayimu? Apa kamu tak ingin menggendong bayimu? Apa kamu gak ingin menafsuinya? Menuntun tangannya di saat dia belajar berjalan. Mengeja kata di saat dia belajar berbicara. Bangun, Nur, bangun, sayang. Tutur Ricky penuh derai air mata. Berkali-kali ia mengusap pucuk kepala Nuri dan mengecup keningnya. Meninggalkan jejak basah air matanya yang jatuh di sana. Kamu tidak bisa seperti ini, Nur. Mendiamkan aku seperti ini. Mendiamkan anak kita. Kamu harus bangun. Ayo bangun. Ricky terus meracau. Entah apa yang harus dia lakukan untuk menyadarkan istrinya itu. Nyatanya, sekuat apapun dan sebanyak apapun Ricky berbicara, Nuri tak pernah bergerak. Dia begitu tenang dalam diamnya. Terbujur tanpa suara. Ricky mengusap pipinya yang basah saat mendengar pintu ruangan terbuka lalu masuk seorang suster ke dalamnya. Bayinya sudah siap. Mari, Pak. Tutur suster tersebut. Ricky mengangguk lemah. Dia kemudian berjalan lunglai mengikuti langkah suster menuju ruangan di mana bayinya dirawat. Silakan gunakan ini. Kata suster sambil mengulurkan baju khusus. Setelah Ricky selesai mengenakannya, ia kembali diajak melangkah mendekati sebuah inkubator di mana seorang bayi mungil terletak di dalamnya. Ini bayi Anda. Kata suster. Silakan. Tapi Anda tidak bisa berlama-lama di sini, lanjut suster tersebut sebelum akhirnya meninggalkan Ricky. Mata Ricky masih belum berkedip menatap bayi di hadapan. Perasaannya campur aduk. Ada rasa iba yang menjalar melihat makhluk mungil tanpa dosa yang dipenuhi alat medis di tubuh kecilnya. Namun ada sedikit rasa benci karena seluruh kekacauan hidupnya dikarenakan bayi itu. 26. Jika para ayah di dunia ini akan langsung menangis bahagia dan terharu saat pertama kali melihat bayinya, Ricky justru tertegun tanpa suara. Dia bingung harus apa. Memanggil anak itu dengan sebutan anakku. Astagfirullah. Ricky mengusap wajahnya gusar. Aku sudah berjanji akan menganggapnya sebagai anakku sendiri. Dia sekarang anakku. Ya, dia anakku. Setiap hari aku mengusapnya dengan lembut saat masih dalam perut ibunya, lanjut Ricky bergumam. Meski awalnya mungkin masih ada rasa berat hati dan keterpaksaan, tapi Ricky bertekad untuk tetap memegang janjinya. Menganggap anak itu anaknya sendiri dan mengatakan pada dunia bahwa anak itu adalah darah dagingnya. Awalnya, kehadiranmu mungkin tidak diinginkan ibumu, juga aku. Tapi aku sadar, makhluk kecil sepertimu tak akan mengerti apa-apa. Bukan salahmu bukan juga dosamu. Karena kamu terlahir ke dunia ini dengan suci. Aku menerimamu. Tumbuhlah dengan sehat dan bahagia, gumam Ricky.
Ada sedikit senyum yang tersirat di bibir Ricky melihat bayi di hadapannya berjenis kelamin laki-laki. Karena dengan itu, dia akan lebih mudah menjalani kehidupannya ke depan. Tak terbayang andai anak yang dilahirkan istrinya itu jika perempuan. Akan banyak kebingungan di masa depan kelak. Salah satunya saat harus menikah dan Ricky tak mungkin bisa jadi walinya. Ya Allah. Mungkinkah ini caramu membantuku untuk tetap menutupi jati diri anak ini pada dunia? Seperti janjiku pada Nuri, lanjut Ricky bergumam. Tak lama Ricky berada di dalam. Dia lekas keluar dan bergantian dengan anggota keluarganya yang lain yang juga ingin melihat bayinya. Meski tak bisa semuanya karena ruangan tersebut harus steril. Rick, apa kamu perlu ditemani? Tanya Pak Damar pada Ricky saat anggota keluarga mereka pamit pulang.